Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Inspirasi Sabda hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka di dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Tema inspirasi sabda hari ini adalah bawalah keselamatan bagi semua orang, doakanlah orang-orang terdekat kita. Yesus membawa keselamatan bagi semua orang, bukan hanya untuk orang-orang terdekatnya. Tapi Yesus juga punya kedekatan rasa terhadap orang-orang terdekatnya. Ketika tergantung di salib, sebelum menghembuskan nafas terakhir, Yesus menitipkan Bunda Maria kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Sejak saat itu, Bunda Maria selalu bersama-sama dengan para murid. Dalam bacaan yang barusan kita dengar, kita bisa merasakan bagaimana Yesus sangat mengasihi orang-orang terdekatnya. Sebelum berpisah, Yesus berdoa khusus bagi orang-orang terdekatnya itu. Dalam doanya itu, Yesus meminta damai sejahtera secara lengkap, mencakup 4 hal. 1. Agar Bapa memelihara para murid. Yang kedua, agar para murid selalu bersatu. Yang ketiga, agar Bapa melindungi para murid dari yang jahat. Dan yang keempat, agar Bapa menguduskan para murid. 4 hal penting ini dapat diringkas dengan satu simpul saja, yaitu damai sejahtera. 3 tahun, Yesus berkeliling dan berbuat baik bagi semua orang, membawa damai sejahtera bagi semua orang. Pada saat menjelang perpisahan dengan para murid, selaku orang-orang terdekatnya, Yesus mengutus mereka agar mereka juga berkeliling dan berbuat baik, membawa damai sejahtera kepada semua orang, seperti yang sudah dibuat Yesus. Namun, untuk bisa melakukan perutusan Yesus itu, Yesus minta kepada Bapa agar para murid itu lebih dahulu diberi damai sejahtera.
saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Apa inspirasi sabda yang dapat kita petik? Yesus membawa damai sejahtera menjangkau semua orang. Tapi Yesus juga mempunyai kedekatan rasa dengan orang-orang terdekatnya. Kita pun diutus untuk membawa keselamatan, membawa damai sejahtera bagi semua orang. Tetapi perlu juga kita mendoakan orang-orang terdekat kita. Kita perlu memohon damai sejahtera dari Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita. Suami, istri, anak-anak, dan cucu, kakak, adik, orang tua kita, kakek dan nenek, serta orang-orang yang tinggal bersama kita di rumah. Mereka semua perlu didoakan, perlu menerima damai sejahtera. Berpijak pada bacaan Injil hari ini tentang Yesus mendoakan murid-murid, baiklah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah saya biasa mendoakan orang-orang terdekat saya? Seberapa sering saya mendoakan suamiku, mendoakan istriku, mendoakan orang tuaku, mendoakan anak dan cucu, mendoakan kakak dan adik, mendoakan kakek dan nenek, serta mendoakan orang yang tinggal bersamaku. Mereka semua adalah orang-orang yang juga membutuhkan doaku. Maukah aku mengambil komitmen mulai hari ini untuk secara tetap mendoakan orang-orang terdekat dalam hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa di surga, ampuni aku jika selama ini aku lebih banyak berdoa hanya untuk diriku sendiri. Aku juga mohon ampun karena aku sering mendoakan orang lain, tetapi kurang peduli untuk mendoakan anggota keluargaku sendiri. Hari ini, aku mau belajar untuk secara tetap mendoakan anggota keluargaku, orang-orang yang berada di dekatku. Tuntunlah aku ya Tuhan, agar aku juga tetap mendoakan semua orang yang membutuhkan pertolongan doa-doaku. Demi Yesus Kristus Tuhan, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.